pagi semuanya, perkenalkan nama saya Syafela Valenska. Hari ini saya akan membahas tentang TOEFL, yaitu ujian kemampuan bahasa Mandarin. Dalam sesi bahasa Indonesia ini, saya akan berbagi beberapa informasi penting tentang TOEFL, baik untuk teman-teman yang baru pertama kali mengenal TOEFL maupun yang ingin memahami lebih dalam. Nah, untuk lanjutnya coba. Nah, untuk presentasi hari ini ada dua bagian utama. Bagian pertama adalah pengenalan TOEFL. Kita akan membahas apa itu TOEFL, tingkat tes, manfaat sertifikat, jenis dan format ujian, pendaftaran, dan sumber belajar. Dan bagian kedua adalah pengalaman pribadi, dan saya akan memperkenalkan diri, pengalaman belajar tips dan belajar, dan juga kegunaan TOEFL. Nah, next one kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Itu apa itu TOEFL? Nah, TOEFL adalah singkat dari Test of Chinese as a Foreign Language. Jadi, TOEFL adalah tes kemampuan bahasa Mandarin untuk orang yang bahasa ibunya bukan Mandarin. Sebelum dikenal sebagai TOEFL, tes ini disebut CPT, yaitu Chinese Proficiency Test. Lalu namanya berubah ke TOP, Test of Proficiency Hwayu, dan terakhir menjadikan TOEFL, yaitu Test of Chinese as a Foreign Language. Dan TOEFL itu dikembangkan pada tahun 2001. Lalu ujiannya diresmikan dan mulai diadakan pada tahun 2003. Pada tahun 2005, Pusat Tes Bahasa Mandarin didirikan oleh Kementerian Pendidikan Taiwan. Kemudian pada tahun 2007, lembaga ini resmi menjadi Komite Pengarahan TOEFL. Lalu pada tahun 2010, aturan pelaksanaan TOEFL mulai ditetapkan sehingga TOEFL menjadi tes resmi dengan sistem dan standar yang lebih jelas. Nah, next one kita bisa mulai melihat tingkat tes TOEFL. Secara umum ada tingkat persiapan, lalu ada band A, band B, dan band C. Tingkat persiapan 1 dan persiapan 2 itu fokus pada kemampuan mengenali unsur dasar bahasa Mandarin. Dan untuk band A, yaitu level 1 dan level 2, itu fokus pada komunikasi sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan band B level 3 dan level 4 lebih fokus pada memahami dan menganalisis isi paragraf. Lalu band C level 5 dan level 6 dia menunjukkan penggunaan bahasa Mandarin yang lebih luas dan lebih mahir. Jadi udah mungkin seperti kayak lokal lah, Mandarinnya udah sampai sejago itu. Nah, dalam slide ini kita bisa menunjukkan hubungan antara tingkat TOEFL, jumlah jam belajar yang disarankan, dan jumlah kosakata. Misalnya kalau kita belajar di lingkungan non-Mandarin, biasanya butuh jam belajar yang lebih banyak dibandingkan kalau kita tinggal di lingkungan berbahasa Mandarin. Jadi kalau teman-teman merasa belajar Mandarin butuh waktu lama, itu normal. Bahasa Mandarin memang perlu proses yang bertahap. Yang penting adalah konsisten dan tahu kira-kira kita di mana levelnya. Jadi kalau dikasih satu example, kalau kita di band A, di tingkat pemula, itu kira-kira kan E1. Kalau kita tinggal di lingkungan non-Mandarin, perlu sekitar 240 sampai 480 jam. Dan itu kalau non-Mandarin. Dan kalau kita tinggal di lingkungan berbahasa Mandarin, kita hanya perlu 120 sampai 240 jam. Dan di sebelah kanan juga bisa lihat jumlah kosakata. Jadi kira-kira E1 itu 800 kosakata dan E2 itu 1200 kosakata. Nah, next one kita akan melihat apa itu manfaat sertifikat TOEFL. Setelah mengikuti tes, peserta bisa mendapatkan laporan skor digital. Di laporan ini, hasil TOEFL juga dihubungkan dengan beberapa standar kemampuan bahasa seperti CEFR, ACTFL, dan TBCL. Jadi kalau CEFR adalah standar internasional yang sering digunakan untuk menggambarkan kemampuan bahasa dari E1 sampai C2. Ini biasanya dipakainya di Eropa, tapi juga lebih internasional. Dan kalau untuk Amerika, biasanya mereka melihatnya ACTFL. Dan buat TBCL itu untuk di Taiwan, standar Taiwan. Jadi di sini kami bisa lihat TOEFL akan kasih skor beda-beda dengan misalnya perlu buat Eropa, buat Amerika, atau buat Taiwan. Dan di halaman kedua, laporan ini juga ada bagian feedback dari TOEFL untuk peserta.
Jadi laporan skor ini tidak hanya menunjukkan angka, tapi juga membantu peserta memahami kemampuan mereka dan melihat bagian mana yang masih bisa ditingkatkan dalam belajar bahasa Mandarin. Lalu selain lapor skor digital, peserta juga bisa mendapatkan sertifikat digital. Sertifikat ini bisa digunakan untuk berbagi kebutuhan seperti pendaftaran sekolah, beasiswa, atau keperluan kerja. Nah, next one, sertifikat TOEFL punya beberapa manfaat. Pertama, untuk mahasiswa Tionghoa. Sertifikat ini bisa menjadi bukti nilai bahasa Mandarin untuk pendaftaran universitas di Taiwan. Dan untuk mahasiswa asing, biasanya kalau kita punya paspor Indonesia, kita masuk ke mahasiswa asing. Nah, di sini sertifikat bisa digunakan untuk beasiswa seperti beasiswa Hwayu Enrichment dan beasiswa Taiwan. Selain itu, beberapa institusi pendidikan di Taiwan juga menggunakan TOEFL sebagai salah satu syarat masuk atau kelulusan. Jadi bisa dilihat di PPT, kalau untuk sekolah bahasa dan pendidikan kejuruan, itu minimal perlu A1. Dan kalau mau masuk ke Universitas di Taiwan, minimal perlu A2. Nah, sertifikat juga bisa digunakan untuk kerja di Taiwan. Karena sertifikat TOEFL bisa membantu menambah poin. Misalnya kalau kita punya B1, kita mendapatkan 20 poin, B2 dapat 25 poin, dan C1 ke atas mendapatkan 30 poin. Dan jadi kalau poinnya semakin besar, kita dapat visanya lebih gampang. Next one, selain itu di situs resmi TOEFL juga ada halaman peluang kerja. Jadi kalau teman-teman sudah punya sertifikat TOEFL dan ingin memakai Mandarin dalam dunia kerja, halaman ini bisa menjadi referensi untuk melihat lowongan yang membutuhkan kemampuan Mandarin. Dan di sini ada QR code dan website yang bisa difoto atau nanti PowerPoint-nya bisa dilihat ulang dan kalian bisa lihat websitenya lagi. Nah, sekarang kita masuk ke jenis tes. TOEFL terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, tes mendengarkan dan tes membaca itu dijadikan satu. Lalu tes kedua ada tes berbicara, dan tes ketiga ada tes menulis. Jadi kami bisa pilih tergantung kebutuhan mau ambil tes yang mana. Biasanya buat universitas dan kerja, tes mendengarkan dan membaca sudah cukup. Jadi nggak usah berbicara dan menulis. Tapi mungkin kalau ada pekerjaan yang perlu banyak presentasi. Nah, mereka mungkin ingin teman-teman ambil tes berbicara. Jadi bisa lihat kebutuhannya apa. Nah, next one sebagai informasi tambahan soal TOEFL. TOEFL itu tidak berdasarkan satu buku tertentu. Jadi kita tidak bisa hanya menghafal satu buku lalu merasa pasti aman. Topiknya cukup beragam dan banyak yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti percakapan, iklan, pengumuman, pidato, surat, catatan, dan ramalan cuaca. Untuk level yang lebih tinggi, topiknya juga bisa lebih luas. Misalnya sastra, sains, seni, astronomi, sejarah, dan lain-lainnya. Jadi menurut saya penting untuk terbiasa dengan berbagai jenis materi Mandarin, bukan hanya dari buku teks. Nah, next one, teks TOEFL juga bisa dilakukan dalam bentuk tes tulis atau tes komputer. Untuk tes mendengarkan dan membaca, tes tulis hanya tersedia di luar Taiwan. Jadi di Taiwan semuanya cuma tes komputer ya. Dan untuk tes komputer ada dua jenis, yaitu CAT dan CBT. CAT adalah Computerized Adaptive Test, artinya komputer akan menyesuaikan soal berdasarkan jawaban peserta. Jadi misalnya pertanyaan satu, peserta jawabannya benar, nanti dia akan naikin level. Tapi nanti pertanyaan dua, jawabannya salah, dia akan menurunkan level. Jadi soal yang muncul bisa berubah mengikuti kemampuan kita. Sedangkan CBT, dia adalah computer based test, yaitu tes komputer yang lebih tetap dan terstruktur. Dalam CBT, peserta memilih band atau level sebelum mengikuti ujian. Jadi kalau kita kira-kira udah kayaknya aku B2, dan jadi sebelum tes sudah akan pilih aku B2. Dan semua questionnya itu semua level B2 doang. Kalau di Taiwan, CBT cuma digunakan untuk ujian percobaan. Dan itu ujian percobaan kira-kira 200 NT, jadi mungkin sekitar 100.000 rupiah. Nah, next one kita akan lihat format ujian. Yang pertama adalah tes mendengarkan.
Untuk tingkat persiapan ada sekitar 25 pertanyaan dengan waktu sekitar 25 menit. Untuk band A, band B, dan C biasanya ada 50 pertanyaan dengan waktu sekitar 60 menit. Kalau CAT, jumlah pertanyaannya sekitar 35 dengan waktu sekitar 50 menit. Jenis pertanyaannya bisa berupa deskripsi gambar, pemahaman dialog, atau monolog. Nah, next one kita bisa coba ini salah satu contoh soal listening. Di layar ada 3 pilihan gambar, A, B, dan C. Nanti setelah audionya diputar, coba teman-teman pilih gambar mana yang paling sesuai dengan dialog. Oke, kita dengarkan audionya ya. 第一题，请问还要点菜吗？不用了，我吃饱了。麻烦算算一共多少钱？ Oke, biasanya dialognya akan diputar 2 kali ya, seperti tadi. Nah, sekarang coba mau tanya, menurut teman-teman jawabannya yang mana ya? A, B, atau C? Boleh langsung dijawab atau tulis di chat. Ada yang tahu? Coba, C, iya kebanyakan teman benar. Jawabannya adalah C. Karena perempuannya berkata bahwa dia tidak perlu pesan lagi karena sudah kenyang. Lalu dia meminta tagihannya. Jadi kita bisa lihat dari contoh ini bahwa listening TOEFL bukan hanya tentang menangkap satu kata, tapi juga memahami konteks percakapan. Nah, next one kita akan lihat tes membaca. Untuk tingkat persiapan ada sekitar 25 pertanyaan dengan waktu sekitar 25 menit. Untuk band A, B, dan C biasanya ada 50 pertanyaan dengan waktu sekitar 60 menit. Kalau CAT ada sekitar 35 pertanyaan dengan waktu sekitar 60 menit. Jenis pertanyaan bisa berupa pemahaman kalimat, deskripsi gambar, mengisi bagian kosong, melengkapi paragraf, dan pemahaman bacaan. Nah, kami bisa lihat contohnya, contoh soal membaca. Di sini ada 1 kalimat dan 3 pilihan gambar, A, B, dan C. Coba teman-teman baca kalimatnya yang di bold ya di sini. Lalu pilih gambar yang paling sesuai menurut teman-teman. Jawabannya yang mana? Boleh tulis di chat. Itu A, B, atau C. Ada yang tahu jawabannya? Iya, benar. Jawabannya adalah C, karena kalimatnya berarti furniture-furniture ini semuanya rusak. Jadi kan furniture-furniture termasuk sofa. Jadi kita harus memilih gambar yang menunjukkan furniture yang rusak. Dan ini contoh tes membaca buat band E ya. Lalu next kita akan melihat tes berbicara. Durasi dan jumlah pertanyaan tergantung pada level ujian. Di tingkat awal, pertanyaannya lebih sederhana. Di band E, peserta bisa diminta menjawab pertanyaan, menceritakan pengalaman, atau menjelaskan klip. Di band B dan C, jawabannya biasanya harus lebih panjang, lebih jelas, dan lebih terstruktur. Jadi semakin tinggi levelnya, semakin penting kemampuan menyusun jawaban dengan baik. Nah, salah satu contoh adalah mungkin mereka akan nanya, pekerjaan apa yang ingin kamu lakukan dan kenapa? Dan setelah mendengar pertanyaan ini, biasanya peserta akan diberi sedikit waktu untuk persiapan, lalu ada bunyi bel, ting, lalu mulai berbicara dan menjawab. Dan durasi tes berbicara tergantung pada level ujiannya ya. Next one buat format tes menulis. Untuk band A, peserta menulis deskripsi gambar dan surat pendek, masing-masing sekitar 80-100 kata. Untuk band B, peserta menulis surat dan tulisan argumentatif sekitar 450-550 kata. Untuk band C, tugasnya lebih panjang, termasuk ringkasan dan tulisan argumentatif sampai 800 atau 1000 kata. Dan juga bisa dilihat waktu jawabannya beda-beda ya. Jadi untuk tes menulis, peserta perlu latihan mengetik Mandarin, menyusun ide, dan menggunakan struktur kalimat yang jelas. Nah, ini ada contoh soal menulis deskripsi gambar untuk band A. Biasanya peserta diminta melihat gambar, lalu menulis deskripsi berdasarkan gambar tersebut.
Di sini penting untuk memperhatikan instruksi, jumlah kata, dan tanda baca Mandarin. Di sini contohnya dia tanya, misalnya dari dua gambar ini tolong tulislah sebuah cerita. Seperti orang-orangnya mau kemana, mereka mau melakukan apa, mereka senang atau sedih, dan dikasih 20 menit dan perlu sekitar 80 sampai 100 kata. Dan next one kita akan lihat untuk pendaftaran di Taiwan. Peserta perlu membuat akun dan kata sandi terlebih dahulu. Sebelum mendaftar, peserta juga perlu upload foto identitas. Dan foto ini harus lolos verifikasi. Biasanya verifikasi perlu sekitar 5 hari. Jadi kalau bisa uh, jangan daftar terlalu mepet kepada tes yang kamu ingin lakukan. Uh, untuk Taiwan, ujiannya hanya tersedia dalam tradisional Chinese dan juga hanya ada dalam tes komputer, nggak ada tes tulis. Dan untuk teman-teman yang berada di Indonesia atau di negara lain, informasi sesi ujian luar negeri bisa dilihat melalui situs resmi TOEFL. Bisa search negaranya di search box, dan lalu teman-teman bisa melihat lokasi ujian, tanggal ujian, biaya, dan informasi pendaftaran. Untuk pendaftaran di pusat ujian luar negeri sama prosesnya ya, juga harus buat akun dan kata sandi sebelum mendaftar. Habis itu upload foto identitas yang perlu verifikasi sekitar 5 hari. Habis itu baru bisa mendaftar tesnya. Dan untuk lokasi ujian di luar negeri atau di Indonesia, mereka menyediakan aksara tradisional dan sederhana. Jadi bisa dipilih sesuai dengan latar belakang belajar masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke sumber belajar. Sumber pertama yang paling penting adalah situs resmi TOEFL. Di sini teman-teman bisa menemukan informasi resmi tentang ujian, jenis tes, pendaftaran, jadwal, dan pengumuman terbaru. Habis itu next one, di situs resmi TOEFL juga tersedia bank soal dan contoh soal. Ini sangat berguna untuk mengetahui bentuk soal dan tingkat kesulitannya. Saya sarankan teman-teman mencoba contoh soal terlebih dahulu sebelum mendaftar kalau ingin menggunakan jenis tes CBT, supaya bisa memperkirakan level yang paling sesuai. Dan buat tes CAT ini juga bagus untuk sumber belajar ya. Lalu juga ada platform simulasi online. Ini berguna untuk latihan dengan suasana yang lebih mirip ujian sebenarnya, terutama untuk tes berbasis komputer. Jadi kita bisa lebih terbiasa dengan tampilan dan cara menjawab soal. Next one juga ada sumber belajar yang dikasih itu 8.000 kosakata dalam bahasa Mandarin. Ini bisa membantu teman-teman melihat kosakata berdasarkan level. Tidak harus dihafalkan semuanya, tapi bisa digunakan sebagai panduan untuk memperluas kosakata secara bertahap. TOEFL juga punya media sosial resmi. Biasanya di sini mereka membagikan latihan soal mingguan, kartu kosakata dikasih 2 minggu sekali. Juga habis itu ada juga informasi pendaftaran ujian, lowongan kerja, dan kegiatan yang berkait dengan pembelajaran bahasa Mandarin. Jadi ini bisa menjadi sumber informasi yang cukup praktis. Ada Facebooknya juga ada Instagramnya. Di YouTube juga ada sesi pengarahan TOEFL dalam bahasa Indonesia. Ini bisa membantu teman-teman yang ingin mendengarkan penjelasan TOEFL dengan bahasa yang lebih mudah dipahami sebelum mengikuti ujian. Selain itu, presentasi hari ini juga akan direkam dan nantinya diunggah ke channel YouTube TOEFL. Jadi teman-teman bisa menonton ulang kali jika ingin melihat informasi lagi. Nah, untuk teman-teman yang tertarik mencari beasiswa di Taiwan, kalian bisa cek informasi dari Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Jakarta. Kebetulan sekarang sedang ada pendaftaran beasiswa yang dibuka, dan batas akhirnya tanggal 30 Juni. Jadi kalau tertarik, jangan lupa cek persyaratannya dan siapkan dokumen dari sekarang. Next one ada yang ini untuk yang tertarik studi di Taiwan. Bisa cek Taiwan Online Higher Education. Di sini mereka akan memberi informasi tentang universitas, program studi, dan kegiatan pendidikan
Taiwan untuk pelajar Indonesia.